Bismillah. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تحية مباركة من أهل الجنة. Ramadan, bulan yang dirindukan oleh hati, kehadirannya selalu dinantikan. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insya Allah selalu dalam kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal barakah bis salatil jamaah. Wallahu qail na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u ma'ar raki'in. Walhamdulillah wa'ada lil muttaqina was-salihin wasyakirin war-raki'in al-jannah tajri min tahtiha al-anhar. Nashhadu an la ilaha illallah wa rabbul ghaffar wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahsanul basar. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qala faman ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala Allahumma barik ummati fi bukuriha. Rasulullah menyampaikan, ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Insyaallah Bapak Ibu mendapatkan keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Imam Al-Ghazali fi kitabil Ihya ta'allamu sa'ah khairu min ibadati 70 sanah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya menyampaikan, mengaji sebentar itu lebih utama daripada beribadah 70 tahun. Pertama, memuja dan memuji kita kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat salam juga untuk keluarga dan para sahabatnya. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat badan, sehat hati, sehat kantong. Itu namanya sehat wal afiat. Kalau badan sehat, kantung tak sehat, meriang juga. Kantung sehat, badan tak sehat, tak sedap juga. Kantung sehat, tapi gigi sakit. Nampak orang senyum salah, nampak orang diam pun salah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjelang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka kita ingin memaksimalkan fikih sholatnya ya. Jadi kalau fikih puasanya kan sudah dikaji, kita bahas masih seputar fikih sholat dan masih di bab-bab awal, masih di awal-awal. Yang kemarin kita bahas, kalau mau sholat itu pastikan safnya rapat, ya gitu. Safnya rapat.
Dan juga kemarin sudah kita bahas dialog juga sama Prof, ternyata rapat saf itu tidak hanya di awal tapi sampai selesai, karena ada kejadian memang rakaat pertama rapat dia, rakaat kedua renggang sedikit, rakaat ketiga tambah renggang, rakaat keempat cabut dia. Nah, jadi kalau sholat berjamaah ini dia harus rapat. Arti harus rapat itu apa kemarin? Keutamaannya kesempurnaan sholat ya. Bukan arti harus rapat itu kalau tak rapat batal sholat ya. Cuma kalau kita yang menjadi penyebab Sabtu tak rapat, berarti masalahnya di kita. Awak tak mau rapat-rapat kali dah Ustaz, kenapa? Kami tak sama koalisi ya Ustaz. Ini koalisi Indonesia Maju, awak koalisi perubahan. Jadi tak mau rapat dia. Nah, kalaulah kita yang menyebabkan Sabtu renggang, berarti masalahnya di kita. Nah, kemarin dah kita kaji tentang keutamaan-keutamaan untuk merapatkan saf. Kemudian kita mengarahkan pandangan. Nah, inilah yang akan kita kaji subuh. Jadi pandangan itu sudah kita atur semenjak pertama kali kita sholat dan sebelum takbir. Jadi tidak boleh bahasa pandangan ini tidak ada aturan. Dia sudah diatur dulu Pak. Nah, nanti pengaturannya diajarkan kepada kita. Jadi kan sering tuh pertanyaan tentang khusyuk sholat ya. Gimana sholat bisa khusyuk? Nah, salah satu sebabnya adalah mempersiapkan diri untuk sholat. Bukan bahasanya tenang aja, nanti saja, santai saja. Habis itu udah baca Al-Fatihah masih slow saja. Ketika imam baca qul huwallahu ahad baru kencang dia jalan. Habis itu baru dia takbir. Lalu dia bertanya, kenapa Pak Ustadz ya sholat saya tak khusyuk-khusyuk? Karena model sholatnya begini, sulit khusyuknya. Nah, tapi kalaulah kita kata Rasulullah intizar sholat, menunggu sholat, insyaallah aqrabu lil khusyuk, lebih dekat ke khusyuk. Jadi salah satu kunci untuk khusyuk itu apa? Intizarus shalah, awak menunggu waktu salat. Sebentar lagi zuhur, begitu, udah siap dia. Sebentar lagi asar, udah siap dia. Yang sering ditunggu orang tuh kan kalau di bulan puasa waktu itu buka 5 menit lagi. Lama betul jamnya, ini gerak atau enggak? Itu ujian dulu. Baik, arah pandangan ya. Kemana saja kita memandang dalam sholat. Ibu yang dirahmati Allah, ini kajian dalam mazhab Imam Malik. Kata Imam Malik, kalau sholat pandangan itu ke depan, sejajar. Ya. Jadi nanti saya sampaikan di awal. Kalaupun ada perbedaan macam-macam di kalangan ulama kita tentang pandangan sholat, alhamdulillah mereka bersepakat. Apa yang disepakati? Kalau nazara ila ainil Ka'bah, kalaulah Ka'bah itu nampak oleh mata, maka pandangan itu menengok dan melihat Ka'bah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram nampak Ka'bah itu, maka sholatnya tidak ada tempat yang lain kecuali lihat Ka'bah. Tapi kalau di telepon orang ada gambar Ka'bah, ini baru pulang umroh. Di peci pun ada gambar Ka'bah, Pak. Peci Prof ada Ka'bah nampaknya Prof. Jadi Ainul Ka'bah, itu pula yang disampaikan oleh ulama kita itu jelas Pak. Ainul Ka'bah, ain itu fisiknya. Nah, Ka'bah itu telah Ka'bah. Jadi kalau nampak fisik Ka'bah, rupa Ka'bah,
Nah, bangunan Ka'bah berarti seluruh ulama 4 mazhab kita sepakat pandangan tuh melihat Ka'bah. Cuma kadang ada juga problemnya, awak pendek, ya. Yang depan awak ini tinggi-tinggi, botak-botak pula lagi. Pas disuruh lihat Ka'bah, nampaklah botak licin kepala bapak. Licin kepala, Masya Allah. Karena pandangan kita begini, karena kalau begini terhalang semua. Nah, jadi itu hebatnya ulama-ulama kita. Dia buat definisi yang jelas. Sama dengan perdebatan tentang masalah gambar, ya. Tak boleh ada foto-foto di rumah, tak boleh ada gambar-gambar di rumah. Nah, ternyata yang dikomentari ulama kita bukan suratun fi ainihi, bukan foto yang bentuk foto yang seperti ini atau seperti di handphone kita itu, bukan foto itu yang dilarang, tapi yatasawwa suratun yatasawwa bisuratil jinsi, gambar yang membentuk. Jadi ada bahasanya membentuk jenis, entah itu manusia, entah itu hewan. Jadi kalau gambar yang membentuk sama dengan apa? Gambar tapi membentuk dia, sama dengan patung. Nah, karena kalau gambar itu awak cuci kan, dia tak membentuk dia. Tapi kalau dibentuk dia, itulah dia jadi patung. Maka itu yang disepakati oleh ulama kita, tak boleh. Ya. Walaupun patungnya patung burung ababil. Tahu pula dia patung burung ababil, ya. Jadi ada bahasa definisi-definisi itu yang jelas. Maka dengan tahu kita definisi itu baru lahir hukum. Sama dengan definisi tentang sholat. Orang mengartikan sholat ini, ada paham yang mengartikan sholat itu adalah zikir. Sholat itu zikir, sehingga dia berkeyakinan setiap zikir itu adalah sholat. Maka ada paham di Indonesia nih, yang kalau dia sholat, dia tidak ruku, tidak sujud seperti kita, tapi dia cukup zikir. Karena ada Allah sampaikan, sholu lidzikri, sholatlah untuk mengingatku. Berarti sholat itu mengingat Allah, kata. Kalau udah mengingat Allah, berarti sudah sholat. Itu definisi dia sendiri. Kalau definisi ulama kita, sholat itu awalnya takbir, akhirnya salam. Itu gunanya kita membaca definisi itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan pandangan ini, ya, mazhab Imam Malik. Imam Malik ini masih ingat lahirnya di mana? Di Madinah, karyanya di Madinah, berjuangnya di Madinah, wafatnya juga di Madinah. Jadi kalau ada dalam diri kita yang tidak punya semangat untuk keluar daerah, belajarnya pun tidak keluar Pekanbaru, tidak keluar Riau, lahirnya di Riau, hidupnya di Riau, belajarnya di Riau, berpendidikan di Riau, meninggalnya di Riau, berarti dia ada jiwa-jiwa Imam Malik. Pasal apa Ustaz? Namanya pun Malik. Oh boleh. Tapi kerjanya aneh-aneh Ustaz. Nah, jadi Pekanbaru ini kadang disorot yang tak baik pula sekarang memang. Ketua LGBT, ya. Ketua LGBT se-Indonesia, Riau, nauzubillah. Peredaran narkoba terbesar Riau. Allah lindungi generasi-generasi kita dari hal-hal yang tak baik. Amin. Nah, kata Imam Malik, ini dia. Annal musalli yanzuru fi salati amamahu. Dalilnya. Dari mana Imam Malik berpendapat kalau orang sholat itu harus melihat ke depan? Ya Allah. Saya bukalah semua ya. Oke. Nih.
Surah Al-Baqarah ayat 144. Ya, Allah sampaikan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan taradaha. Di sini dia bahasanya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli itu maka, fa itu maka, walla. Nah, walla itu hadapkan, wajhaka wajahmu, syatral kehadapan masjidil haram, kehadapan masjidil haram. Ini ayat Al-Quran jelas menyuruh kan, suruh menghadapkan wajah kita ke Masjidil Haram, nah, ke Ka'bah, ke kiblat. Maka kalaulah Allah sudah suruh hadapkan wajah, nunduk atau pandang begini, pandang. Jadi bukan menunduk, kata Imam Malik, karena kalau kita menunduk kita tak menghadap, wajah kita ini tidak menghadap ke situ. Itu yang dipakai oleh Imam Malik, masuk akal juga Pak. Ya. Sama kalau kita nyuruh anak, nak sini, kalau bahasa kita, kau lihat wajah ayah, lihat wajah. Apakah anak itu begini? Tidak. Anak itu akan lihat. Kalau dia nunduk, lihat wajah ayah. Betapa capeknya ayah mencari rezeki nak. Oh, kata anak itu apa? Siapa suruh jadi ayah? Itu dari risiko. Tapi beda kalau ibu-ibu, ya. Kalau ibu-ibu jangan kalau ngomong sama suami jangan lihat wajah suami, Bu. Nah, apalagi main alis, ya. Di subuh ya. Subuh di mana ya? Jangan. Kalau ibu-ibu kalau ngomong sama suami nunduk, insya Allah proposal cair, Bu. Ya. Ramadan ini ibu belum ada telkung baru ya, mukena baru. Nah, tapi nunduk, insya Allah. Kata saya, yalah kita beli nanti malam. Alhamdulillah. Pakai uang ibu ya. Oh. Beli itu tapi pakai uang ibu ya. Nah, kalau ibu-ibu ngomong sama suami jangan pernah lihat wajah suami. Kalau berhadapan ya, kalau berhadapan jangan lihat wajah suami. Wah itu istri solehah betul tuh. Nah. Sama yang kedua, suaranya jangan meninggi tapi menurun. Nah, jangan meninggi ya. Kemana? Ngapain? Kapan pulang? Nah, itu meninggi, menurun. Kalau suara ibu-ibu itu menurun, insya Allah senang suami itu. Ya, kemana? Ngapain? Besok itu, itu. Makin lama makin halus suara istri, makin hilang. Jadi kalau kita ngomong sama orang, saya kita bilang, hadapkan wajahmu, tengok ke sini, hadapkan ke sini wajahmu, pasti orang itu akan begini. Jadi kalau ada orang sholat, Allahu Akbar, gini saja wajah dia, itu Imam Malik. Ya, dia pakai fikihnya fikih Imam Malik, karena tak menunduk. Kalau melihat ke atas begini, kalau melihat ke atas, 4 ulama kita memakruhkan. Pertama, pandangan ke atas. Jadi sholat tak boleh ke atas. Ya. Kemudian, kalau melirik, ingkana lil hajah, kalau ada hajat boleh. Wa illa fala. Tapi kalau tidak ada hajat tak boleh. Contoh melirik ada hajat itu misalkan Allahu Akbar, habis itu hilang suara imam, tak dengar kita, ini imam dah bangkit dari sujud atau belum, pasal tengok ke samping, belum, rupanya sampingnya pun tak tahu juga Pak. Berdua lah orang yang bertahan, imam salam baru bangkit. Nah, ruku Allahu Akbar, hilang suara imam, melirik sedikit, belum bangkit. Yang begini-gini boleh, Bapak Ibu tak usah ragu, batal sholatnya. Enggak. Kenapa? Untuk kemaslahatan sholat dia. Kan tidak mungkin juga dia ruku Allahu Akbar, ruku aja, tak dengar dia suara imam, dan dia tak boleh melirik, dia fokus dengan pandangannya.
Nah, itu kan menyebabkan masalah dalam sholat. Dia boleh melirik, boleh. Tapi kalau ada hajat. Yang berikutnya kalau ada hajat, yang penting rumusannya apa? Untuk kemaslahatan sholat, untuk keselamatan diri, boleh melirik. Ya. Kemaslahatan sholat, yang kedua keselamatan diri. 2 poin ini, ya, kalau mau ditambah 3 boleh. Untuk keselamatan harta, tambah 4 boleh enggak Pak Ustaz? Dari keluar dari semua nomor pilpres boleh tambah 4. Karena kalau bilang 1 itu 01 nih Ustaz, walaupun kemarin nak milih dia ya kan? Kalau 02 ini 2 nih Ustaz. Jadi kalau mau nambah yang keempat boleh. Apa yang keempat itu? Menjaga agama, hifzuddin. Tapi yang sering biasanya kita itu dibenturkan dengan 2 hal ini. Kemaslahatan sholat sama kemaslahatan diri. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada bunyi-bunyi jendela tuh, tak-tak. Ini ada maling atau apa? Oh, tak boleh ngelirik, fokus saja. Nggak boleh. Boleh Bapak Ibu melirik, tengok. Boleh. Ngelirik begitu boleh. Ya. Kemudian atau ketika kita sholat, Allahu Akbar. Ada kalajengking lewat kalajengking tuh. Kemudian kita ingin memastikan ada enggak sapu di samping kita. Kita lirik sapu. Ada sapu. Kalau ada sapu Pak Ustaz, kalau ada sapu Bapak Ibu ambil aja sapu itu pukul kan kalajengking itu. Salat lanjut. Tapi jangan bercakap. Bergerak boleh, bercakap jangan. Ya, salat Allahu Akbar. Kemudian nampak kalajengking tu, kalajengking pas begini pula, depan kita tu, tengok, lirik ada sapu tak? Ada sapu, ambil, pukul, dah. Tapi jangan bercakap ya, jangan bersuara, tak boleh. Habis, kau ganggu aja, tak boleh. Tak boleh juga kita bilang biar aja lah, tak usah dipukul, dia makhluk Allah juga, kalaupun mati ini udah ajal. Tak usah. Kalau ada kalajengking, kalau ada ular, lipan yang membahayakan, yang dia sudah siap untuk menggigit misalkan, jalannya di pinggir sejadah hitam, pukul aja Pak. Boleh dipukul Ustaz? Boleh. Sholat kami batal enggak? Enggak batal. Itu gerakan untuk kemaslahatan sholat. Nanti ada bab tentang gerakan ya, yang kita boleh, yang dikaji juga insya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah ada bahasanya fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu, maka disuruh dalam mazhab Imam Malik tengok. Itu menurut Imam Malik ya, itu tafsirnya, ini referensinya. Nah, kemudian menurut jumhur ulama, jumhur ini selain Imam Malik, ulama fikih kita ada 4, berarti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i serta Imam Abu Hanifah, kalau sholat tidak wajah tu melihat pandangan tu ke Ka'bah. Tapi yang paling bagus ayyakuna nazarahu ila maudhi'i sujudihi. Dia pandangannya itu ila maudhi' sujudihi, ke tempat sujudnya. Maka kalau ada orang nunduk Allahu Akbar, Imam Syafi'i itu, Imam Abu Hanifah itu, Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau Bapak Ibu lihat orang Allahu Akbar, datar saja pandangannya Imam Malik. Jangan pala digini-ginikan wajahnya ya. Allahu Akbar gini deh. Diam aja deh. Pak, gawat Bapak nih dah. Oh, gini gak respon dia lagi Pak. Jadi kalau begitu tidak ada masalah, kita paham Pak. Sama dengan nanti kajian-kajiannya terkait dengan sedekap ya. Nah, kemudian terkait dengan bacaan. Jadi dari bacaan itu kita bisa mendeteksi ini mazhab apa.
Cuma ada juga yang kadang bahasanya kami ini entah mazhab apa tak tahu Pak Ustadz. Yang penting kami sholat. Dianjurkan yang sholat pandangannya ke arah tempat sujudnya, ya. Jadi ke tempat sujud, Pak. Ini mayoritas ulama juga, jumhur istilah fikihnya. Nah, mayoritas itu melihat tempat sujud, ya, bukan sujud tempat sujud orang awak tengok. Apalagi tempat sujud cuma terpandang juga sarung orang. Wadimor, atlas, gajah duduk, cap mangga. Itu akibat. Jadi sebenarnya kalau ada yang bahasa begini, usahakan kalau sholat jangan pakai baju-baju yang bercorak-corak aneh-aneh di belakang. Nah, itu yang mempermasalahkannya kalau dia ikut mazhab Imam Malik. Dia sholat pakai baju caleg, Pak. Maka yang di belakangnya itu Allahu Akbar. Nomor 3 dapil 5. Dapil 5 di mana? Dapil 5. Tapi kalau dia ikut Imam Syafi'i tak ada masalah. Walaupun sekali-sekali mungkin tertengok juga. Ada juga yang masang-masang spanduk di depan tuh. Kadang ada masjid musola, entah Isra, entah Maulid, itu kadang masang spanduk di depan, pas di arah imam. Nah, yang begini ini gimana hukumnya? Kalau jumhur itu tak mempermasalahkan. Kenapa tak mempermasalahkan? Karena sholat kita tidak datar pandangannya, duduk. Tapi Imam Malik mempermasalahkan itu. Kalaulah sempat ada spanduk di depan tuh, macam-macam lah gelar dan segala macam acara, pasti terbaca ya, Pak. LC, SPD, SAG, MA, PXD, banyak betul kalau. Nah, itu mempermasalahkan siapa? Mazhab Malik. Nah, disinilah mungkin dituntut kebijakan pengurus itu dan kebijakan jamaah. Kalau sudah terpasang, tak boleh kita ribut-ribut, akhirnya putus silaturahim. Tapi kalau belum terpasang, bisa dimusyawarahkan mau diletak di mana. Kalau sudah terpasang, tidak usah kita ribut-ribut, begitulah. Karena banyak kasus, udah terpasang, udah terpaku, ada yang protes, pengurus tak mau merubahnya, akhirnya jamaah itu cabut dari masjid tuh. Tak mau saya ke masjid itu lagi. Kenapa? Ada spanduk. Nah, kalau ada spanduk tuh yang berdosa bukan masang spanduk, yang buat spanduk. Yang lebih berdosa lagi apa? Yang memesan spanduk. Yang lebih besar lagi dosanya siapa? Yang mendesain. Jadi semualah berdosa tuh. Nggak begitu kaji dan paham kita ya. Nah, apa dalil dari jumhur ulama ini? Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza istaftaha as-salah lam yazur illa mawdi sujudi." Rawahu al-Baihaqi. Riwayatnya Baihaqi, ya. Kalau Baihaqi ini sahih. Hadis ini hasan. Bukankah hadis sahih itu Bukhari Muslim? Ingat rumus kita dulu, Pak. Ya. Setiap hadis Bukhari Muslim pasti sahih, ya. Kalau ada yang mendoifkan hadis Bukhari Muslim, itu kemarin tak dapat serangan pajar, Pak. Jadi agak galau dia. Hadis sahih Bukhari Muslim itu sahih. Kalau ada yang mendoifkan, dialah yang doif, dialah yang tak betul. Tapi tidak setiap hadis sahih ada dalam hadis Bukhari Muslim. Nah, itu rumusnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca hadis, misalkan ini rawahu Baihaqi. Baihaqi, enggak Bukhari. Kadang ada orang komen begitu. Baihaqi, enggak Bukhari. Kan lebih keren kalau rawahu Bukhari. Oh, mantap hadis ini. Rawahu Muslim. Oh, keren betul hadis ini. Kadang ada orang begitu.
Jadi yang dia permasalahkan itu rawinya, dia tak permasalahkan matannya, isinya. Isinya terserah apa saja. Kalau riwayat Imam Bukhari, saya pakai. Tapi kalau isinya bagus, tidak riwayat Imam Bukhari, maaf, saya belum tentu bisa terima. Karena bagi saya, hadis Bukhari Muslim itulah hadis yang tertinggi. Betul, itu hadis yang tertinggi. Tapi bukan semua hadis yang sahih itu ada dalam hadis Bukhari Muslim. Nah, salah satunya dicontoh Rawah Baihaqi. Tapi ini yang Rawah Baihaqi ini yang zaman-zaman kita saja buat, Pak, ya. Nah, jadi bukan Imam Syafi'i nulis hadis ini, lalu Imam Syafi'i tulis riwayat Baihaqi. Nah, Imam Hanafi menulis hadis, lalu ditulis oleh Imam Hanafi riwayat Al-Baihaqi. Enggak. Kenapa tak ditulis riwayat-riwayat itu dulu zaman mazhab kita, Pak? Ini ulang kaji dulu nih, Pak. Kenapa Imam Syafi'i, Pak Ustadz, hadis-hadisnya tidak ada kami baca hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abu Daud. Kenapa Imam Syafi'i tidak pakai hadis Bukhari? Imam Syafi'i tidak pakai hadis riwayat Imam Muslim. Imam Syafi'i tidak pakai hadis riwayat Imam Baihaqi. Kenapa? Karena para ulama mazhab kita itu lebih dulu dia hidup daripada ulama hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi kalau ada orang bilang begini, saya tak pakai mazhab Hanafi. Kenapa tak pakai? Karena Hanafi tak pakai mazhab Bukhari, fikih hadis Bukhari. Kalau dia ngomong begitu, Pak, di ruqyah bagus itu. Imam Hanafi udah wafat, Imam Bukhari belum lahir. Bagaimana mungkin Imam Hanafi mau menunggu hadis dari Imam Bukhari? Sedangkan Imam Hanafi wafat, Imam Bukhari belum lahir. Nah, jadi kan kacau pola pikir begitu. Saya, Pak Ustadz, semenjak mengaji ini, saya tak pakai lagi Imam Syafi'i, saya tak pakai Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena di buku-buku mereka hadisnya belum tentu sahih. Kok begitu? Karena hadis yang mereka gunakan tak ada ditulis di ujungnya rawahu Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Baihaqi. Kan bisa jadi itu akal-akalan mereka, Pak Ustadz. Itu namanya su'uzon. Tak boleh. Sama dengan daftarnya, daftar donatur bulanan. Lalu ditulislah nama di situ. Adalah tulisan infaknya di situ. Lalu komentar, ini kena caleg dia nih, Pak Ustadz, makanya ada namanya di situ. Ini kena calon ketua RT ini kena, maka ada namanya di situ. Itu namanya su'uzon, tak boleh. Jadi rawi-rawi ini jauh setelah zaman mazhab kita. Jadi mazhab dulu dia ngambil hadisnya di mana? Mereka langsung. Maka nanti Bapak Ibu akan jumpai salah satu hadis yang masih berbunyi hadis riwayat Imam Malik. Nah, hadis riwayat Syafi'i. Nah, itu ada itu masih. Dan kalau kita baca-baca buku-buku Imam Syafi'i, Imam Malik, buku-buku inti mereka, turos zaman dulu, itu tak akan kita jumpai rawahu Baihaqi. Berbeda dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang kita bacakan hadis, tak kita sebut rawahu, ya agak ragu dia. Itu betul hadis atau dikarang-karang gitu kan. Nah. Tapi kalau udah ditulis rawahu, ya dia minta jangan yang lain. Dia hanya ingin Bukhari, Muslim. Tapi Baihaqi ini dipakai, ya. Ini zaman kita saja. Kalau Bapak Ibu cari referensi buku asli yang ditulis oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, tidak akan ada ujungnya itu. Baihaqi itu tak akan ada. Karena Imam Baihaqi lahir, Imam Syafi'i sudah wafat. Jauh Imam Syafi'i sudah wafat, baru Imam Baihaqi lahir. Jadi apa artinya ini? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah itu idza istaftah salah, kalau dia mulai salat, lam yanzur,
dia tidak melihat illa kecuali ila ke maudhi tempat sujudihi sujudnya. Nah, jadi Rasulullah itu kalau sholat dia tidak melihat yang lain kecuali melihat tempat sujudnya. Bermainlah di sini orang-orang yang ingin merusak perukhuwahan Islam. Apa yang dimainkan? Tadi Imam Malik pakai apa? Al-Quran atau hadis? Quran ya? Jumhur pakai hadis. Diadu Pak. Diadu. Mau ikut Quran atau ikut hadis? Kan kacau nih Pak. Diadunya antara Quran dan hadis. Kita mungkin kalau ditanya mau ikut Quran atau ikut hadis, bingung juga kita jawabnya Pak. Kalau kita bilang saya ikut Quran, berarti tidak ikut hadis. Ingkar hadis neraka juga Pak. Saya ikut hadis, tak ikut Quran, kafir. Jadi ikut mana? Dua-dua ada, Masya Allah. Calon ulama tuh. Insya Allah. Ikut Quran, ikut hadis. Tapi kalau ada orang yang mengadu-ngadu begini, inilah yang menjadi problem kita. Mau ikut Quran atau ikut hadis katanya. Ya, bahasanya kalau ikut Quran, ya ikut hadis. Kalau ikut hadis, ya ikut Quran. Jangan dipisahkan antara Quran dan hadis. Ada bahasanya syarah menjelaskan. Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Hadis menjelaskan Al-Quran. Itu maksudnya. Tapi kalau mau diadu-adu begini bisa memang. Ditulis lah kan, sama dengan doa buka puasa. Bapak Ibu doa buka puasanya apa? Allahumma barik lana. Itu kalau Allahumma barik lana itu keluar dari semua perbedaan. Karena nggak ada yang bahasnya gitu kan. Yang sering dibahas orang kan, pertama apa? Allahumma lakal sumtu. Itu dibahas orang pertama kan. Yang kedua apa? Zahabal zama wa batalatil uruq wa tabatil ujur insyaallah. Itu kan zahabal zama wa batalatil uruq wa tabatil ujur. Ada yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah, segala macam sampai habis. Lalu adalah yang komen, bagi yang mau doa buka puasa yang benar, bacalah zahabaz zama wa batalatil uruq. Itulah yang paling betul. Nah, jangan baca Allahumma lakasumtu. Kenapa jangan Allahumma lakasumtu? Karena ini tidak jelas dari mana adanya. Nah, mungkin yang menulis itu beranggapan Allahumma lakasumtu itu karya ulama. Zahabaz zama karyanya Nabi, hadis Nabi. Allahumma lakasumtu ucapan ulama. Mau ikut hadis atau ikut ucapan ulama? Kalau mungkin kita akan jawab ikut hadis lah Pak Ustadz, masa ikut ulama? Tapi hati-hati juga kita kalau jawaban begitu, karena ada hadis Nabi yang mengatakan man ikhtalafal jamaah, siapa yang keluar dari jamaah falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku. Matat ala maitatil jahiliyah. Tak ikut Nabi kafir, tak ikut ulama matinya mati jahiliyah. Nah, mana yang pilih? Tidak ada yang dipilih Pak. Jadi kalau bahasa adu-adu domba begini, ini bikin kacau kita sebenarnya. Nah, harusnya kalau ada yang memakai zahabaz zama wa batalatil uruq, dia yakini itu dari hadis Nabi, silakan. Kemudian kalau yang baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dia yakini itu dari ucapan ulama dan dia amalkan, silakan. Karena disiplin ilmunya begini, Al-Quran dijelaskan oleh hadis,
hadis dijelaskan oleh ulama. Begitu dia. Al-Quran dijelaskan oleh hadis, hadis dijelaskan oleh ulama. Oh Pak Ustaz, saya zahabal zama. Kenapa zahabal zama wa batalatil uruq? Karena saya jumpakan itu hadisnya, dan kata ustaz-ustaz saya itulah hadis buka puasa. Boleh. Tapi ada keluarga saya Pak Ustaz yang dia baca Allah malakasumtu, tak mau dia saya nasihati. Jangan baca Allah malakasumtu, baca zahabal zama, tak mau dia ikut Pak Ustaz sampai dilemparnya piring itu. Itulah yang haram jadi ya Pak. Piring dilempar tuh. Kenapa haram Pak Ustaz? Satu, jadi berantem. Yang kedua, piring itu masih kredit. Belum lunas sudah hancur piring tuh. Jadi kalau ada orang yang baca Allah malakasumtu, ya silakan. Oh, itu dari ulama Pak Ustaz. Kalau dia yakin itu dari ulama, mengikut ulama pun tak ada masalah. Coba kalau dikaji Zahabal Zoma itu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Allah malakasumtu itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi masing-masing hadis itu, dua-duanya itu hadis. Nah, cuma komentar orang ada yang mengatakan Zahabal Zoma itu lebih kuat statusnya daripada Allah malakasumtu. Tak usah ribut-ribut Pak. Kenapa tak usah ribut-ribut? Karena tak baca doa pun kita waktu berbuka boleh. Iya kan? Iya, bismillah aja boleh enggak, Pak? Boleh. Jadi kenapa gara-gara ini kita saya tak boleh di silaturahim ke rumah ibu tuh. Kenapa? Dia Allah malakasumtu. Awak Zahabal Zoma. Bismillah saja dibaca boleh. Ini kan sama kasus dengan orang sholat Jumat, Pak. Sholat Jumat, kasusnya itu. Masuk dia ke masjid, azan berkumandang, Allahu Akbar, langsung dia sholat. Ada orang kedua masuk masjid, azan berkumandang, dia tak langsung sholat, dia tenang saja dulu. Siap Jumatan, jumpa orang ini di teras masjid. Apa tadi azan tak sholat? Iya, kenapa tak sholat? Kan azan, disuruh jawab. Apa yang salah? Apa orang azan, apa sholat? Nah, Bapak sholat. Kita itu lebih utama mendengarkan khutbah daripada menjawab azan. Apa itu yang tak jelas? Apa itu yang meleset? Apa itu yang begitu akhirnya Pak. Berantem, top. Ribut Pak, sampai tunjuk-tunjuk begini. Wah, datang orang ketiga. Apa tadi gimana? Saya langsung duduk. Yang langsung duduk tak jadi masalah Pak. Ya kan? Ini kan salah kaji namanya Pak. Ada orang masuk masjid, azan langsung duduk dia. Tak ada di problem dengan orang. Tapi yang sholat ketika azan dimasalahkan. Yang nunggu azan selesai sholat, yang nunggu azan selesai baru dia sholat, masalah juga. Tapi apa dia agak cerdas juga dia Pak. Duduk dia langsung. Oh, dah tenang. Allah malakasumtu, Bapak Ibu mau baca silakan. Zahabal Zoma, Bapak Ibu mau baca silakan. Tak baca pun tak ada masalah. Yang jelas awali dengan bismillah, cakup. Udah. Nah, yang menjadi problem berikutnya kapan dibaca? Gitu. Ada orang baca itu azan, Allahu Akbar, Allah malakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada. Atau Zahabal Zoma wa batalatul uruq wa tabatul ujur, insyaallah ada. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, minum, baru baca Zahabal Zoma wa batalatul uruq wa tabatul ujur, Allah malakasumtu wa bika amantu. Ada nunggu azan baru dia makan, ada. Tapi yang jelas pastikan azannya dulu Pak ya. Nah, itu yang jelas. Karena kalau dah puasa nanti Bu, azan asar itu mirip betul sama azan maghrib. Jadi dipastikan dulu kalau itu azan maghrib, bukan azan asar. Karena azannya mirip tuh, maghrib sama asar tuh. Tengoklah besok, mirip betul. Nah, belum tak lanjut, ada Bapak Ibu ingin tanya, boleh silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita disuruh melakukan terkait ada hewan atau apalah sebenarnya kita itu bisa sampaikan bahwasanya misalnya itu nah secara refleks itu manusia terucap atau gimana sholat kita tadi itu kan memang sadar itu buat sadar itu apakah ulang sholat Ya. Oke, bismillah. Berarti permasalahannya bukan di pandangan tapi di ucapan ya. Di ucapan. Kadang memang apalagi orang latah, Pak. Ternyata yang latah sekarang ini bukan ibu-ibu aja. Bapak pun ada juga latah. Sholat dia seorang, Pak. Allahu Akbar. Lalu sentuh pundak ya. 0101 gitu. Dia lagi mikirkan 01, Pak. Lagi pundak. Padahal kita mau berjamaah sama dia. Jadi latah nih ini bukan ibu-ibu ya. Bapak pun ada juga rupanya. Nah, kalaulah misalkan lewat hewan yang membahayakan, tapi kalau tak membahayakan, tak usah ya. Tak usah kita bereaksi banyak. Namun kalau mungkin itu akan refleks ucapan, mungkin ada orang yang takut sama kecoa, ya, ketika lihat kecoa langsung berucap dia, atau dia takut sama alergi dia sama tikus, begitu lihat tikus langsung apa-apa ucapannya. Nah, tentang ucapan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia ucapan tuh Nabi bilang inna sholata hadihi, sholat kita ini hadis riwayat Imam Muslim, sholat kita ini la yuslahu fiha, tak diizinkan di dalamnya min kalamin nas, dari ucapan-ucapan manusia. Jadi ucapan manusia itu tak dibolehkan. Nah, innama hiya, sesungguhnya sholat kita itu fiha, isinya tasbih, takbir, wa qiraatul Quran, tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Itulah isi sholat. Jadi tak boleh ucapan manusia. Nah, lalu dikaji oleh ulama kita, masalah ucapan ini kan macam-macam. Ada yang ucapan itu sedang sholat, ada yang sedang sholat lama betul 5 menit. Ada yang jadi masalah, udah di subhanallah kan, ibadah masih lanjut. Rakaat ke-4 seharusnya sudah 4, orang dah tahiyat akhir semua, imam tegak, Allahu Akbar, subhanallah, tak ada reaksi imam, subhanallah, tenang aja imam. Akhirnya ada inisiatif duduk mam, udah habis. Nah, kadang kan kasus-kasus begini bisa jadi dan ada. Nah, tapi bukan dia duduk mam gitu ya, bukan. Tapi dia bilang macam-macam Al-Fatihah itu imam habis tegak, entah apa sebab lupa dia baca Al-Fatihah, langsung baca surah. Baca surah Wattin wa zaitun. Lalu ada orang subhanallah, pikir imam itu bacanya yang salah. Wattin wa zaitun, subhanallah. Wattin wa zaitun, subhanallah. Ada yang inisiatif tadi, mamam Al-Fatihah. Barulah imam itu sadar, oh iya Al-Fatihah. Nah, ucapan-ucapan begini itu dibagikan ada bagi orang ulama kita dua, ada ucapan yang ma'zur, ucapan yang diizinkan, ada ucapan yang tidak diizinkan. Nah, yang sepakat ulama kita itu, kalau ucapannya banyak itu tak boleh, cakapnya banyak itu tak boleh. Walaupun dia masuk kategori kalimat yang diizinkan. Kalimat yang diizinkan itu apa? Tak sengaja. Allahu Akbar, lewat kecoa, tak batal. Sekedar itu tak batal. Lewat tikus, tak batal. Jatuh kecoa, astagfirullah, tak batal. Ya. Begitu sholat mati lampu, PLN,
Kalau sudah ada kalimatnya, Pak, itu kalimatnya bahasanya wa kalamul katsir, ucapannya banyak, itu batal salat walaupun tak sengaja. Maka tadi lewat kecoa atau lewat kalajengking atau hewan berbisa, kita pukul, pas pula di sampingnya ada mainan anak-anak ini pedang, Pak, pas pula kan, pukul dia, mati, kurang ajar, meleset, ganggu aja. Batal, Pak, batal. Jadi kalau Bapak Ibu mau berucap atau Ibu mau ini bukan direncanakan, bukan ya. Kalau nanti terkeluarlah bahasa itu, biar tak batal sholat, ucapannya sedikit aja ya, macam i, au, ah. Tapi itu tak sengaja, boleh. Kalau disengaja, tetap tak boleh. Sampai ada dalam kajian fikih Syafi'i itu, berdehem kita, bukan kena gatal tenggorokan, Pak, bukan karena supaya lancar baca Al-Fatihah, tapi supaya imam itu cepat gerak ya. Maksud kita itu tuh, bukan yang lain. Awak dah habis surah yang awak hafal, yang hafal cuma 2, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Dua-dua dah awak baca, belum juga ruku imam, bingung mau baca apa lagi. Akhirnya dikasih kode imam ni baik budi pula, asal di kode gerak dia, Allahu Akbar, kan tengok gerak. Kalau dehemnya itu kan itu bersuara, tapi supaya imam gerak, itu dalam mazhab Syafi'i batal. Nah, jadi kalau bersuara ini ada 2 bagiannya, yang dibolehkan, yang tak dibolehkan. Yang dibolehkan ini apa? Uzur, terpaksa itu boleh, Pak. Ya. Ucapan-ucapan yang terpaksa itu boleh. Nah. Tapi dengan catatan tidak banyak. Ya. Kalau banyak, semua mazhab membatalkannya. Ini kalau bahasa tadi mati aja, itu batal. Allahu a'lam. Nah, ini lagi cukup. Nah. Ini penutup sarapan nampak ini, Prof. Kemarin Ustaz kajian Jumat, kajian Sabtu subuh kita lanjut, alhamdulillah. Tapi kira ada sarapannya, Pak. Selama Ramadan kita lanjut saat kajian subuh, alhamdulillah. Nah, mana tahu ada sarapannya kan? Ini. Ya, selesai ya waktu kita. Nah. Tapi nanti ini mau ada pandangan tahiyatnya berbeda ya. Tapi ini tidak termasuk yang diharuskan, cuma dibolehkan. Kalau mau berbeda pandangan tuh nih, ketika jari telunjuk digerakkan, itu mata boleh tengok. Tapi ini yang mazhab jumhur tadi ya. Kalau Malik enggak, kalau Imam Malik tetap ke depan, kecuali pas sujud. Kalau pas sujud jangan ke depan. Kalau sujud ke depan kan kacau. Dagu kena, Allahu Akbar. Kalau Imam Malik tahiyat yang ke depan, ya, kemudian jari telunjuk yang ke depan, nah itu Imam Malik. Tapi kalau jumhur dia bisa berubah. Ketika jari telunjuk gerak, mata nengok jari telunjuk. Nah, kan jari telunjuk itu digerakkan ketika tahiyat. Gimana model gerak ya? Itu nanti itu ya. Tapi yang jelas ketika jari telunjuk digerakkan, itu kita lihat jari telunjuk. Ya, catatannya Pak, telunjuk kita sendiri. Ya. Jangan telunjuk orang. Banyak geraknya. Ini belum gerak lagi. Telunjuk kita, Pak, bukan telunjuk orang. Itu boleh. Yang kedua boleh berubah ketika sujud ya. Allah alam. Insyaallah nanti kita kaji lagi. Nah, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaji kita pada penutup di bulan Sya'ban. Ya, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma jal jamana hadha jaman marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Allahumma nas'aluka ya Rahman barik lana fi Sa'ban ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan bisihah wal afiyah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, segala puja segala puji hanya milik-Mu ya Rabb. Salawat dan salam mohon sampaikan dari kami untuk Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, ini adalah hari-hari penghujung kami berada di bulan Sya'ban. Mohon jangan jadikan ini Sya'ban yang terakhir bagi kami ya Allah. Izinkan kami untuk bertemu kembali di bulan Sya'ban di tahun 1446 Hijriah ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, maaf dan ampuni kami ya Allah. Jika banyak orang-orang yang beribadah di bulan Sya'ban tapi ibadah kami pun tak bertambah. Jika banyak orang-orang yang beramal soleh di bulan Sya'ban tapi amal soleh kami pun tak bertambah, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Allahumma ya Rahman, kami mohon, kami minta ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan izinkan kami untuk beribadah di bulan Ramadan dengan sehat wal afiat, dengan sehat wal afiat, dengan sehat wal afiat. Karuniakan kepada kami keberkahan dan kemuliaan Ramadan. La ilaha illa anta ya Allah, subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, sehat selalu, Allah mudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.